نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Nur Hayati Ju'an An-Nadawi, pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Ummah Cikarang Kampung Pelaukan, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam dakwahnya. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Isra Bapak Ali Imran beserta pengurus dan jajaran yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang kami hormati Ketua RW 11, Ketua RW 12 lingkungan Tridaya Indah 4, dan kemudian Bapak-bapak Ketua RT dari RT 1 sampai RT 4 di lingkungan Tridaya Indah 4, serta yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, para hujat, para tokoh masyarakat, dan juga para pemuda yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya pada malam hari ini sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini dan di malam ini tanpa terasa, di malam 17 Ramadan 1442 Hijriah, ya, kita alhamdulillah hari ini puasa sudah puasa yang ke-16 dan tarawih kita di malam yang ke-17. Insyaallah mudah-mudahan dengan memohon rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, segala amaliyah dan ibadah kita, infak dan sedekah kita serta zakat kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah sama-sama kita akan memperingati malam nuzulul Quran Ramadan 1442 Hijriah, yang nanti insyaallah kita akan sama-sama awali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian nanti ada kata sambutan dari Ketua DKM Al-Isra, dan selanjutnya nanti kita akan dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita. Oleh karena itu marilah sama-sama kita awali dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dan malam hari ini, malam nuzul Quran kita, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan selanjutnya untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh guru kami Al-Mukarram Akhi Nafilah Ustaz Abdul Hanafi, kepada beliau kami persilakan. Sini aja, bisa tampil. Panjang ya? Iya, panjang. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan isi Al-Quran yang dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Hanafi. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Isra yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ali Imran. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Hayadi dari Kampung Laukan Karang Bahagia. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan bersama-sama semoga Pak Kiai selalu diberi keberkahan, kesehatan dan dimudahkan dalam segala dakwahnya. Yang kedua, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Isra Mandiri beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 11 dan RW 012 beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Isra yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah SWT dalam rangka memperingati peringatan Nuzulul Quran 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kedua kita sanjungkan selawat dan salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan setia selalu menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat ulama di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, kami atas nama Ketua DKI Masjid Al-Isra mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan peringatan Nuzul Quran pada malam ini bisa terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan atas bantuan baik material maupun moral maupun tenaga, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kita juga mengajak kepada semua jamaah
nantinya bisa mengambil hikmah daripada nuzul Quran. Mudah-mudahan akan meningkatkan iman kita untuk menuju la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa di akhir Ramadan ini, kita bisa lebih baik dan lebih baik dari tahun yang lalu. Dan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan peringatan malam ini masih banyak kekurangan di sana sini. Kami atas nama Ketua DKM dan pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dimaafkan Ibu ya Bapak Ibu ya, barangkali ada kekurangan-kurangan. Mungkin yang itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya bila itu kepada daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ aja. Itu kadang lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian tadi kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua DKM Al-Isra Bapak Haji Ali Imran, yang tentunya insyaallah mudah-mudahan acara ataupun peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan Masjid Al-Isra terus senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Mari sama-sama kita gemar membaca dan kita memahami Al-Qur'an yang pada malam hari ini adalah yang insyaallah sama-sama kita akan peringati malam Nuzulul Quran. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampailah kita ke acara inti kita yaitu Mau'izatul Hasanah, dan juga nanti akan ditutup doa oleh kiai kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Nur Hayadi Ju'an An-Nadawi. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka indal hulu lil haditsil amimi. Ya Rabb Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabb Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warrahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa man tabi'ahum bi ihsan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Isra Bapak Haji Ali Imron beserta segenap jajarannya, dan juga Ketua Yayasan beserta segenap jajarannya, yang kita doakan semoga tetap sehat, panjang umur, istiqomah dan sabar dalam rangka membawa amanah umat di Masjid Al-Isra ini. Terkhusus kepada guru kita Akhi Nafilah Al-Ustadz Endang, yang kita doakan semoga beliau juga tetap sehat, panjang umur, istiqomah dan sabar, sehingga tetap menjadi imam dan kita menjadi makmumnya yang terbaik. Segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang nuzulul Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang mulia ini tanpa terasa, hari demi hari, minggu demi minggu, kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, tepat kalau kita pahami dengan bahasa anak-anak sekarang, malam ulang tahunnya Quran. Boleh nak ya? Nih, malam ulang tahunnya Quran. Ya, jadi kalau ada hari ini kita tahu bahwa ada di antara ulama ada yang berpendapat berbeda, silahkan. Yang penting jangan ribut, betul Pak? Yang pasti hari ini kita di malam 17 ini Al-Isra atau Masjid Al-Isra dan seluruh jamaahnya termasuk salah satu yang meyakini bahwa malam pertama kali diturunkannya Al-Quran yaitu di tanggal 17 Ramadan. Betul Pak? Nah, kita ambil itu aja dulu. Ya, sekalipun kalau kita kaji secara sejarah pendapat para ulama banyak. Ya, maka malam hari ini sedikit karena waktunya terbatas, kata Ustaz cukup sampai jam 9 saja. Tadi barusan. Ya kan itu ngomong gitu ya. Terang-terangan aja Pak, ya. Nih. Karena kalau saya bicara sejarah, kalau hari ini baru jam setengah 9 saat kira-kira Al-Quran pertama kali turunnya jam berapa? Ayo, ada yang tahu belum? Nggak ada yang tahu ya? Dah, sebagai informasi aja. Turunnya sepertiga malam, Bu. Jadi kalau hari ini kita ingin menggali kembali secara mendasar sampai akhirnya dari akar sampai menjadi pohon, saya minta waktu kita pulangnya jam 3 pagi. Sepakat? Setuju? Bapak diem di sini, saya pulang. Ya. Tapi yang pasti hari ini setiap kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu wajib bersyukur. Amin. Wajib bersyukur bahwa kita di akhir zaman hari ini terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hambanya, umatnya yang terbaik. Amin. Sekalipun kita tidak pernah melihat, tidak pernah menjadi saksi di mana Quran diturunkan, ya, kapan Quran diturunkan, tapi kita yakin bahwa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan hari ini di malam ini 15 abad tahun yang lalu membawa perubahan dunia. Jadi saya tergugah ketika tadi Ustadz Endang membaca di rakaat pertama Inna anzalna, betul. Jadi pertanyaan, kapan Bapak Ibu Quran diturunin? Ayo. Quran dituruninya di malam Lailatul Qadar. Betul. Yang jawab Quran aja dulu. Coba. Inna anzalnahu fi. Semua ulama sepakat
ketika Allah tetapkan inna anzalnahu, sesungguhnya telah kami turunkan dia, huai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka kalau hari ini seluruh jamaah Masjid Jami Al-Isra kumpul bersama setelah sholat isya kemudian sholat taraweh, kemudian hari ini kita kembali memahami Quran bagaimana diturunkan, mudah-mudahan malam ini termasuk malam Lailatul Qadar. Ya. Yang kalau memang hari ini malam ini adalah malam Lailatul Qadar, bukan saya yang jawab Bapak Ibu, bisa jadi malam hari ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun kira-kira? Nah, hitung sendiri aja. 83 tah? Siapa yang hari ini Bapak Ibu yang umurnya sudah 83 tahun? Nah, belum ada apa ya? 83? Udah apa ya? Ya mudah-mudahan sampai. Ini Pak, ini. Ya. Ya. Yang hari ini kita kembali bahwa Al-Quran yang Allah turunkan hari ini, tadi juga dibacain sama qori kita, guru kita Ustadz, bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan hari ini, di bulan ini, hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia. Pertanyaannya, kita manusia apa jin? Manusia apa jin? Udah dapat petunjuk dari Quran? Alhamdulillah. Betul Bu, jawabnya udah, jangan kagak. Iya, iya. Jawabannya udah. Nih, sebagai petunjuk buat manusia. 3 hari ini ketika Quran hari ini diturunkan Allah sebagai buku petunjuk, sebagai kitab petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa hudan ini akan mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Pertanyaan saya, akankah ada keraguan di dalam dada kita ketika hari ini Quran Allah perintahkan kita sebagai umat, sebagai hambanya, sebagai umat nabinya, untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk? Ini Pak, inilah maudhu kita ketika Quran hari ini kita peringati. Kenapa? Karena saya katakan Bapak Ibu semuanya sepakat, Al-Quran itu sudah Allah turunkan, betul, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah hari ini berupa Alkitab, berupa Quran yang tertulis, yang dijumlah oleh para alim ulama dengan jumlah ayat 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz, yang diturunkan oleh Allah di antara 2 kota Mekah dan Madinah, sehingga di situ ada Makkiyah, di situ ada Madaniyah. Pertanyaan saya, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu dengar bagaimana kondisi Mekah dan Madinah sebelum Quran diturunkan? Nah, inilah tantangan kita Pak. Jadi dengan Quran yang Allah turunkan, kita yakin dan kita sepakat Mekah yang jahiliyah berubah menjadi mukarramah. Amin. Dan ketika Quran hari ini dibawa ke kota Madinah, Madinah sebagai Yathrib, kampung yang belum dikenal, kampung yang tidak dikenal pada saat itu, hari ini menjadi munawwaroh. Amin. Menjadi munawwaroh yang bersinar terang. Pertanyaan saya, kira-kira Al-Quran yang turun hari ini di Al-Isra menjadikan Al-Isra mukarramah atau munawwaroh? Nah, ya Pak, betul gak? Ini persoalan kita, sehingga jangan sampai esok hari Isra kita terjebak.
Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Jangan sekali-kali di antara kita memahami Quran bagaikan syair. Tidak, kata Allah. Tidak layak bagi Rasulku bersyair. Karena aku tidak pernah menjadikan Quran dan tidak pernah aku ajarkan Quran kepada saya sebagai syair, kecuali sebagai zikir wa Qur'anum mubin. Nah, maka kalau gonjang-ganjing para ulama hari ini berbicara tentang Lailatul Qadar, kita semuanya sepakat kalau Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Quran. Pertanyaan saya, kira-kira Quran sudah turun belum ke dalam diri kita? Amin. Ayat yang mana? Nah, ayo Pak, kita ambil di sini ya. Jangan sampai hari ini Quran sudah dibaca oleh imam. Inna anzalna rokat kedua wal adiyat. Inna anzalna rokat kedua al-qari'ah. Inna anzalna rokat ketiga al-hakumut wal asi wailul. Pertanyaan saya, di antara ayat-ayat tadi, di manakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Hati-hati nih. Jangan sampai Lailatul Qadar nggak dapat, yang dapat Lailatul Qadar. Iya kan? Maka saya ketika Ustadz Endang baca surat tadi, Masya Allah, pas banget nih Ustadz nih baca nih. Jadi beliau seolah-olah berkata kepada kita, ayo jamaah, malam hari ini malam nuzulul Quran, mari kita raih malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang bisa jadi malam hari ini adalah Lailatul Qadar. Sing penting hari ini kita sebagai hamba Allah harus jangan sampai kalah dengan kuda kepada tuannya dibanding kita manusia kepada Tuhannya. Pak, betul nggak? Tadi ada baca waladiyat. Itu waladiyat tadinya apa? Demi kuda perang yang berlari kencang, yang terengah-engah, yang menembus pasukan musuh, yang memercikan api, yang meneburkan debu-debu dengan kaki-kakinya. Dia nembus mawasat Nabi Jam'a. Kok ujungnya innal insana li robbihi? Kok ada manusia sama Tuhannya ingkar? Ayo Pak, itu sebenarnya di situ. Jadi kata Ustadz Endang tadi, ketika dia membaca wal adiyat, dia bilang mengantarkan kepada kita, ayo kita ini manusia sama Tuhan, lebih taat mana kuda dengan Tuhan? Ayo Pak, iya kan? Kuda dengan tuannya itu lebih taat, tetapi manusia kepada Tuhannya lah kanut. Apa penyebabnya? Wa innahu lihubil khairi, karena dia sangat cinta kepada harta. Nah, yang kayak begini nih kira-kira dapat nggak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Tuh, disindir lagi di rakaat berikutnya. Pengen dapat lagi Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan? Ayo timbang. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya? Dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, pasti dia akan melihat kebaikannya sekecil apapun. Pasti dia akan melihat kejelekan sekecil apapun. Ya kalau dia sudah lihat, dia timbang. Kalau dia tahu timbangan kebaikannya lebih berat, wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir, orang yang berat timbangan kebaikannya pasti adalah orang yang senang dan bahagia. Amin. Nah, ya kita timbang hari ini. Yuk kita timbang Pak, kita timbang di sini nih. Karena kalau kita enggak timbang, bahaya di rakaat berikutnya. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Banyak orang dari sejak dia akil balik, dari pagi, siang, sore dan malam hari, sampai dia hari ini mendapatkan kemegahan dunia, kerjaannya hanyalah bermegah-megah sampai masuk ke liang kubur. Hatta zurtumul makobir kalla saufa ta'lamun. Kagak dapat yang begitu Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul, gara-gara dapat Lailatul Qadar dia masuknya latarunal jahim. Latus aluna yauma idzin anin, berat Pak timbangannya.
Ya, kita kembali dulu nih Pak nih. Kenapa? Karena saya ingin besok hari lusa Bapak Ibu ketika imam membaca ayat-ayat Quran kita bidik. Amin. Kita bidik. Karena tidak ada petunjuk Allah yang terbaik kecuali Quran itu sendiri. Bahkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, "Man aroda ayat takallama ma Allah fal yaqra'il Quran." Siapa saja ada di antara kalian yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Quran. Pertanyaan saya, ketika imam tadi membaca Quran, dia sedang bercakap dengan siapa? Apa jawaban kita ketika imam bertanya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa jawaban kita, Pak? Bala syahidna. Bala wa nahnu ala dalika minas syahidin. Itu pertanyaan. Nah, ini asik ini loh Pak. Sehingga kalau hari ini kita kembali ke Quran, apalagi Quran dengan kata-katanya, apalagi Quran dengan huruf-hurufnya, satu persatu di dalamnya mengandung satu makna, yang di dalam satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. Masya Allah, Bapak Ibu, merinding kita. Nanti kalau kita baca doa Quran, khutbah Quran, kita baca Allahumma rizukna bil alifin ulfah. Ya Allah, kalau saya membaca Quran di dalamnya ada alif, jadikanlah alif itu kelembutan hati kami. Amin. Wabil ba'i barokah. Ya Allah, kalau Quran ini kami temukan huruf ba, jadikanlah keberkahan. Wabil ta'i taubah, dengan huruf ta ini jadikanlah kami bertaubat. Dengan huruf sawa berikanlah kami pahala. Wabil jimi jamalah, dan dengan huruf jim jadikanlah kami indah. Wabil ha'i hikmah, dengan huruf ha ini ya Allah jadikanlah Quran ini menjadi hikmah dalam dada kami. Wabil kha'i khaira, dan kalau memang Quran ini ada dalam ya huruf kha, berikanlah kebaikan kami. Amin. Wabid dalilah, kalau memang kami bertemu dengan huruf dal, jadikanlah Quran sebagai dalil petunjuk. Amin. Wabid dalidaka, dan dengan dal itu jadikanlah Quran ini sebagai kecerdasan. Wabid ro'ir rohmah, dengan roh ini jadikanlah rahmat untuk kami ya Rob. Wahab lana min ladunka rohmah. Nih Pak, nih. Wabizai zaka, dan dengan zai berikanlah kesucian jiwa kami. Wabisini sa'adah, dan dengan huruf sin jadi berikanlah kami kebahagiaan. Wabisini syifa, dengan shin jadikanlah kami obat. Jadikanlah Quran sebagai obat untuk kami dari segala macam bentuk penyakit kami. Amin. Insya Allah dengan Quran kita terbebas dari corona. Amin. Syifa. Nih Bapak Ibu nih, karena tidak ada obat yang terbaik kecuali Quran. Karena Allah sendiri yang menetapkan bahwa kami turunkan Quran ini syifa, bukan hanya obat buat jasad saja, tapi syifa'ul lima fis sudur, obat yang ada di dalam dada kita, termasuk penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita. Wabisodki sidko, sehingga kita menjadi orang yang benar. Wabidodi dia'a, sehingga kita mendapatkan sinar yang terang. Wabitoi toroa, sehingga kehidupan kita ini menjadi orang-orang yang toroa. Toroa itu terang. Wabizoi zokroh, dan kami dengan Quran dengan huruf zat mendapatkan kemenangan. Wabil aini ilma, dan dengan huruf ain mendapatkan ilmu. Wabil goini gina, dan dengan goin mendapatkan kekayaan. Amin. Tuh, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa susah dengan Quran. Ya, wabil falaha, dengan huruf mendapatkan kemenangan. Kopi kurbah, mendapatkan kedekatan. Kaf karomah, mendapatkan kemuliaan. Lam dan lutfah, kelembutan. Mimau itu kami mendapatkan nasihat. Nun nurah, wabil wawi wuslah, mendapatkan apa yang kami harapkan. Wabil ha'i hidayah, dan dengan huruf ha kami mendapatkan hidayah. Wabil ya'i yakina, dan kami mendapatkan keyakinan. Ini jamaah, inilah yang tadi yang Allah katakan, yang Ustadz bacakan, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berat
Maka oleh karena itu untuk kita bisa menyerap ini semuanya, datanglah Ramadan. Amin. Disuruh kita berpuasa, diwajibkan kita berpuasa. Dengan puasa ini ketika bulan ini terlihat, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nih Pak, ini konsepnya nih. Ya. Makanya di sini jamaah Bapak Ibu, yang paling ditakuti oleh para orientalis dan musuh-musuh Islam lainnya, jauhkan umat ini dari Qur'annya. Tuh, jangan kaget, bengong tuh. Berarti Bapak Ibu punya iman, amin. Iya, karena salah satu ciri orang yang beriman itu ketika dibacakan Quran bertambah iman, ketika disebut Allah hatinya bergetar, amin. Maka ketika saya bilang ini ibu bergetar hatinya, berarti udah ada iman dalam dada Bapak Ibu, amin. Karena Allah sendiri yang menetapkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka Allah teriak kepada seluruh isi langit dan bumi, ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Amin. Lah diem bae. Amin. Itu Allah yang bilang, Bapak Ibu, Allah bilang, innamal mu'minuna, kalau kalian tahu orang yang benar-benar beriman itu alladzina idza dzukirallah, apabila nama Allah disebutkan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Melihat asma Allah bergetar hatinya, disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika ayat-ayatnya dibacakan, zadathum imana, bertambah iman mereka, amin. Dan kalau udah bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka akan bertawakal kepada Tuhannya. Untuk apa tawakal itu? Untuk bisa menegakkan sholat. Alladzina yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan kalau mereka mendapatkan rizki, mereka infakkan, amin. Mereka infakkan. Kalau ada orang yang model begini, maka Allah katakan ulaika, mereka itu tuh wahai malaikat Jibril, amin. Mereka itu tuh wahai malaikat Israfil, Israil, Munkar, Nakir, wahai malaikat Muqarrabin. Mereka itu tuh yang dulu kalian ragu menjadi khalifah di muka bumi. Hari ini generasi mereka membaca ayat-ayatku, mereka sholat, mereka berzikir dan bertasbih, dan mereka menginfakkan harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itu tuh yang benar-benar beriman kepada aku, amin. Lahum darajat, bagi mereka darajat, amin. Tingkatan kemuliaan yang tinggi, wa maghfirah. Jangan ditanya, apalagi malam ke-17 ini, apalagi etape yang kedua ini, 10 malam yang kedua, ada maghfirahnya Allah. Maghfirah, ampunan Allah tersedia untuk mereka, amin. Warizkun karim. Dan jangan ditanya rizkinya Bapak Ibu, jangan ditanya rizkinya karim. Rizkinya murah, rizkinya mulia, rizkinya gampang, amin. Pertanyaan saya, kira-kira ada nggak jaminan susah di situ Bapak Ibu? Nah, jadi kalau ada orang katanya ngaji Quran jaminan susah, berarti ada yang salah ini. Missing link berarti, betul Pak? Ada rantai yang hilang. Karena nggak ada jaminan. Allah sendiri memberikan jaminan dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa'al mim muddakir. Sungguh pasti kami akan memberikan selalu kemudahan. Al-Qur'an lidzikri, untuk diambil ilmu sebagai pelajaran dan ingatan. Fahal mimudakir, ayo jawab, ada nggak yang mau ngambil pelajaran? Nah ini Bapak Ibu,
Jangan sampai kata Imam Al-Ghazali kita terjebak di sini. Kamin tali laisa bitali. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sebenarnya tidak pernah membaca apa-apa. Nih, syukur alhamdulillahnya, sekalipun kita belum mengerti, selama masih Quran yang dibaca, para ulama sepakat. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Al-Itqonnya, Said Muhammad Alawi Al-Maliki dalam Jubatul Iqonnya menegaskan, Bapak Ibu untuk menjadikan Quran mendapatkan nilai dan kebaikan, Bapak Ibu nggak usah capek-capek, cukup baca aja. Insya Allah muta'abbad bitilawati, amin. Tuh, tinggal tergantung makom kita. Seandainya ada di antara Bapak Ibu ini baru belajar baca, baca aja sekalipun ya tak kata Nabi. Tahu ya tak Bu? Terbata-bata. Alif lam mim. Lama. Da li kal gitu. Boleh. Ini contoh nggak apa-apa. Itu pokoknya selama Bapak Ibu baca sendiri nggak ada yang nyalain, amin. Betul nggak? Kecuali Bapak Ibu bacanya jadi Pak Ustadz Endang dah, disalahin ya kan? Bukan begitu Bu, ya kan baru belajar Ustadz ya. Nggak ada salahnya. Makanya hari ini nggak ada Bapak Ibu alasan buat kita untuk tidak kembali ke Quran. Bahkan kalau hari ini kita kembali kepada anak-anak kita, Rasul kita menegaskan salah satu di antara kurikulum pendidikan Islam tempo dulu adalah Quran. Atibu auladakum ala salasi hisal. Didiklah putra-putrimu dengan 3 perkara ini. Hubbi nabiyikum, ajak mereka cinta kepada nabinya. Maka muncul risalah Maulid, betul Pak? Itu sebenarnya muncul risalah Maulid. Syekh Hasan Arbar Janji, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, dan semua ulama-ulama sampai yang terakhir hari ini kita dengar gimana tuh dia ulami ya kan mengupasnya agar semuanya cinta kepada Nabi. Enggak salah. Maka kalau ada orang bilang apa itu sholawat, apa itu, biarin aja urusan dia. Betul Pak? Yang penting kita di Al-Isra tambah cinta kepada Nabi, amin. Wa ubi nabiyikum wa ubi ahli baiti, dan cinta kepada ahlu baitnya. Wa qiraatil Quran, dan didik mereka dengan membaca Quran. Apa jaminan Nabi? Fa inna hamalatal Quran fi zillillah, amin. Karena orang yang selalu membawa Quran itu akan selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah Bapak dan Ibu, udah jam 9 saat. Ini baru mukadimah loh. Oh iya, belum daftar isi belum. Iya, baru kemudian ya. Ini saya globalkan dulu nih. Ya karena besok kalau boleh dibilang 13 malam selanjutnya, kalau kita enggak kembali ke Quran dengan satu keyakinan bahwa Quran ini mengantarkan hudan, bahwa Quran ini menjadi bayinat, bahwa Quran ini menjadi furqan. Jelas Pak, kita hanya melihat Quran ya. Itu aja. Yang lebih parah, Quran hanya sebatas bawaan di waktu pengantin, betul Bu? Oh gitu. Nah tuh nyamber, ya kan? Ini Bu, ya baca Quran, pahami Quran hari ini. Karena keberhasilan nuzulul Quran hari ini bukan saat hari ini, tapi entar malam. Ketika menjelang subuh, setelah subuh, qobla zuhur, setelah zuhur, qobla asar, setelah asar, apa yang dibaca? Ayo Pak. Ya, ini yang dibaca YouTube lagi. Yang dibaca WhatsApp grup lagi, WhatsApp lagi. Betul Pak? Ayo hitung-hitung dah. Ini kadang-kadang astagfirullahaladzim, ya kan? Kita miris Pak, miris sekali. Ya. Padahal Imam Syafi'i Bapak Ibu nih memberikan jaminan. Man ta'allamal Quran azumat qimatuhu, kata Imam Syafi'i. Siapa saja orang yang mempelajari Quran, maka dia akan mendapatkan dirinya berwibawa. Amin. Tuh. Jadi kalau hari ini kita kurang wibawa, Bapak kurang wibawa sama istri, berarti Bapak kurang baca Quran. Itu kuncinya.
Guru kurang dibawa kepada murid, berarti dia kurang mempelajari Quran. Ini jaminan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Tuh. Kita kembali lagi. Karena memang gak ada lagi. Karena Quran kita dibawa kemana saja sampai saat 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, betul Pak? Makanya kenapa tadi witir bacanya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Saya mau tanya, emang Quran buat siapa tadi? Buat manusia. Untuk apa? Agar manusia kenal siapa Robnya. Itu dia. Agar manusia kenal siapa Rob yang menciptakannya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb Tuhan yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tuh kuncinya tuh. Makanya ilahin nas ada dalam surat An-Nas. Untuk apa Quran? Agar manusia kenal siapa ilah, siapa Tuhannya yang pantas dia sembah, yang tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Nih Pak, makanya pantas surat kasih sayang Allah isinya Quran, betul? Tadi yang saya bacakan sebagai mukadimah. Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Coba. Ar-Rahman, dia Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Itu dulu. Maka kasih sayang Allah itu Quran. Tidak ada kasih sayang Allah di alam raya dari seluruh kenikmatan lahiran wa batinan sebesar Al-Quran. Nih Pak, maka siapa saja orang dikasih Allah kenikmatan harta, dia nggak pernah kembali ke Quran, pasti dia jatuh masuk wailul likulli humadatil lumada alladzi jama'a malau wa'addada yahsabu anna malau akhlada. Orang yang dikasih oleh Allah karunia harta yang banyak, nggak kembali kepada Quran bagaimana harta itu harus dikelola, dia pasti kerjanya jama'a malau wa'addada, ngumpulin, ngitungin nota dari pagi siang sore sampai malam, betul Bu? Iya, dia pikir dengan bertambahnya angka 0 di belakang tabungannya itu, ya sabu anda malau akhlada, bertambah kekal abadi. Allah, enggak begitu. La yumadanna fil hutomah. Orang begini bakalan masuk neraka hutomah. Nauzubillah min. Ayo. Siapa orang yang dikasih oleh Allah ilmu, tidak kembali ke Quran, jatuhnya orang dikasih ilmu enggak balik ke Quran, alhakumut, rugi. Cuma dipakai buat main-main aja. Gelar profesor, gelar doktor, tapi enggak kembali ke Quran. Masyarakat tidak menjadi cerdas. Kenapa? Mahal ilmu profesor. Saya harus seminar, ya kan? Bayar seminar saya, hasil penelitian saya, mahal enggak? Makanya Quran membawa misi. Ittabi'u malayas alukum ajron wahum muhtadun. Ini Pak, ikuti orang yang tidak meminta ajron, mereka itulah yang mendapatkan hidayah. Gimana dengan Quran orang bisa mendapatkan hidayah? Kalau belum apa-apa udah DP, betul? Belum apa-apa udah panjar, betul? Nggak dapat. Karena misi Quran itu ittabi'u malayas alukum ajrun wahum muhtadun. Nah, ketika Quran hari ini Allah turunkan Malikin Nas, raja manusia, maka kita sering baca ketika kita berzikir, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
wa tanziul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Subhanallah, ini jamaah Bapak Ibu. Ini jadi kalau hari ini kembali nuzulul Quran, ayo Bapak Ibu, hati kita sudah terbelah belum? Belum ya? Makanya kenapa orang kampung kita dulu, tahu di kampung Bapak di Jawa, kalau nuzulul Quran udah pasti ada belah ketupat. Pernah dengar nggak? Pernah ngalamin nggak? Ya, kalau udah pertengahan bulan suci Ramadan itu berpindah ayat dari al-hakumut kulhu ina anjana al-hakumut, dan kita kumpul bersama belah ketupat. Betul? Belah ketupat dibelah. Nggak ada Pak ketupat dikupas. Ada ketupat dikupas? Nggak ada, dibelah. Ya, yang dimaksud belah ketupat dibelah. Tak, dibelah dadamut, dibelah dua. Tuh, dibelah dua. Apa isinya? Nggak ada isinya, adem. Maka dikasih sayur, maka dikasih tambahan yang lain. Untuk apa? Agar kita bisa merasakan rasanya belah itu seperti apa. Nah, Quran pun sama. Makanya pantas ketika Rasul kita Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan Quran diturunkan, bergetar jiwanya, bergetar raganya, sampai dalam satu riwayat dia pingsan. Gimana nggak pingsan? Ya, karena jasad kasar tidak bisa menyerap. Dia adalah bahasa ilahiyah, bahasa Tuhan yang ditangkap oleh baginda Rasulullah SAW, yang Allah menurunkannya bukan di istana dengan karpet merah, Pak. Betul? Yang di istana dengan karpet merah, di mana Quran dipakai buat sumpah jabatan. Setelah itu Qurannya nggak pernah dibaca, habis negara. Betul? Tapi Quran yang diturunkan di puncak gua, di puncak gunung, di gua Hiro yang dingin gelap gulita tanpa karpet merah, seorang nabi yang ummi bawa, dia turun membawa Quran, membawa suatu perubahan. Maka ciri orang yang terakhir, Ustaz, terakhir aja dah ya, karena ibu-ibu udah mulai pegel kakinya. Jujur Bu, ya kalau udah kakinya blonjor ketekuk ke kiri itu udah setengah jam. Kalau ketekuk ke kanan udah setengah jam. Kalau udah blonjor 1 jam lebih, udah pegel dia. Ya, nih, maka Rasul kita yang mendapatkan Quran jarang tidur. Betul Pak? Ini pengen dapat Lailatul Qadar tidur mulu. Yang ada bukan Lailatul Qadar, Bu, keder. Bagaimana mau tidur? Orang Rasul baru tidur sebentar. Selimut datang. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Bangun, hei orang yang berselimut, bangunlah. Ibu kira-kira kalau ntar malam tidur selimutan ada yang bangunin begitu, bangun nggak? Bu, bapak-bapak bangun nggak? Hei orang yang berselimut, bangun. Jangan tidur mulu. Udah Ramadan tidur mulu, ngapain? Padahal kemarin nyambut Ramadan supaya datang. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ganti, jangan qiyam, marhaban syahrul niyam. Lah iya kan? Karena dia selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, selamat datang Ramadan, selamat datang bulan Qiyamul Lail. Tidur mulu, ganti, jangan qiyam, niyam. Ganti, salah saat itu nadanya. Bagaimana mau tidur? Kota Mekah yang sangat dingin. Tidurlah Rasul berselimut.
Ngerengkol, kata orang kita ngerengkol atau ngerengkol. Orang Betawi ngomong ngerengkol. Kayak huruf wau. Ngerengkol gitu tuh. Saya nggak usah contohin lah. Ya, begitu. Contoh ngerengkol. Ya. Bocah sekarang nggak ngerti ngerengkol. Melihat di kamus bahasa Bekasi ada ngerengkol. Ya, begitu. Datang. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu awin kus minhu qalila aujid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan taqila. Orang yang rengkol bangun tuh. Qumil laila illa qalila, bangun di malam hari ini tidurnya jangan banyak-banyak. Bagus malaikatnya pakai bahasa Arab. Coba kasih orang Bekasi begitu ngomongnya. Iya, nisbahu awin kus minhu qalila aujid alaihi waratil qur'ana tartila. Kalau udah bangun bacalah Quran. Ibu ntar malam sahur bangun nyari Quran apa nyari sambel? Hah? Waratil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan taqila inna nasyatal laili yashadu wa awaq wa muqila. Terus begitu. Bagaimana mau tidur? Makanya saya heran kalau ada orang katanya ngaku malam bulan suci Ramadan besok ketemu Lailatul Qadar, kerjanya tidur mulu, keder itu namanya. Jujur Pak. Makanya saya cukup nggak merujuk kemana-mana. Kalau ada orang bicara saya ketemu Lailatul Qadar, gampang lihat Rasul kita aja. Amin. Karena orang yang pertama kali mendapatkan Lailatul Qadar adalah baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Quran diturunkan di dalam dadanya, membawa perubahan Mekah yang jahiliyah menjadi Mukarramah, Madinah Yasrib berubah menjadi Munawwaroh, sehingga hari ini kita bisa mengambil bagian. Boleh Mekah sebagai mentari, Madinah sebagai rembulan. Mudah-mudahan dengan nuzul Quran Al-Isra menjadi bintangnya. Amin. Tala al-badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina mada alil lahida ayyuhal mab'utsu fina jitabil amril muta jita syarafal madinah marhaban ya khairoda. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik Bapak Ibu para hadirin sidang sholatul lail, sholat taraweh dan nuzul Quran, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila dalam penyampaian ini belum tuntas karena waktu yang terbatas. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan kupas lebih rinci lagi gimana Quran ini bisa merusuh masuk ke dalam dada kita, yang dengannya kita mampu menuju perjalanan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Mari Bapak Ibu kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bi barakatil Quran, bi barakatin nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fana ya karim, irhamna ya Allah ya mujibas sa'ilina, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna bil alifi ulfah wa bil ba'i barakah wa bil ta'i taubah wa bil ta'i tawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bil dali dalila wa bil dali zakaa wa bil ra'i rahmah wa bil za'i zakah wa bil sini sa'adah wa bil shini shifaa wa bil sadqi sidqa wa bil dadi diyaa wa bil ta'i tarawah wa bil za'i zafra wa bil aini ilma wa bil ghaini kina wa bil fahi falaha wa bil qafi qurbah wa bil kafi karamah wa bil lami lutfah wa bil mimi mau'idah wa bil nuni nura wa bil wawi wuslah wa bil ha'i hidayah wa bil ya'i yakina. Allahumma anfa'na bil Qur'anil karim warfa'na bil ayati wa dzikril hakim. Allahumma zayyin akhlaqana bil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaqa azwajina bil Qur'an. Allahumma zayyin akhlaqa abnaina wa banatina. Sebut nama putra-putrinya. Bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bil jannati rafiqa wa bin nari sitra wa hijaba. Ya dzal jalali wal ikram ya Rahman ya Rahim irhamna bil Qur'an. Ya Allah ya Latif ultuf bina bil Qur'an. Ya Allah ya Hafidh ihfazna bil Qur'an. Ya Allah ya Alim alimna bi ulumil Qur'an.